Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah siaran radio pendidikan agama Islam yang dikembangkan dan dikelola oleh mahasiswa jurusan PJJ PAI Universitas Islam Negeri Sibersyekh Nurjadi Cirebon. Pada siaran ini saya Lailatul Muharramah akan membahas sedikit cerita yang berjudul Ikhtiar dan Tawakal. Setelah mendengar cerita ini, harapannya kalian dapat menjelaskan pengertian ikhtiar dan tawakal, menampilkan contoh-contoh perilaku ikhtiar dan tawakal, serta membiasakan perilaku ikhtiar dan tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baiklah, sekarang mari kita dengarkan ceritanya. Ikhtiar dan tawakal. Yoga adalah seorang siswa cerdas di sekolahnya. Selama ini, ia hanya tinggal berdua dengan ibunya. Almarhum sang ayah telah lama meninggalkan mereka. Setelah sang ayah meninggal, prioritas utamanya adalah sang ibu. Selain tekun dalam sekolah, Yoga juga selalu berusaha meringankan beban sang ibu. Setiap pulang sekolah, Yoga selalu pergi ke peternakan ikan lele milik Pak Haji Muhyiddin. Bagi Yoga, apapun akan melakukan demi meringankan beban sang ibunda. Namun apalah daya, di desa kecil, tempatnya tinggal kini hanya segelintir pekerjaan saja yang ada. Sore ini, setelah ia melihat sebuah brosur perguruan tinggi, setitik harapan terselip dalam hatinya. Ingin bisa ke sana, ingin bisa belajar di salah satu perguruan tinggi di Indonesia, mengubah nasib dan membanggakan ibunya. Seakan sadar dengan kekurangan yang ia miliki, Yoga pun berusaha lebih giat lagi. Sampai sebuah ide terlintas dalam benaknya. Ide agar ia bisa dilirik oleh perguruan tinggi yang ia inginkan. Kring, bunyi bel jam istirahat kedua. Di kantor guru, Yoga mengetuk pelan pintu dan membukanya perlahan. Tok tok tok. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Yoga. Ada apa nak? Sembari memberi isyarat untuk duduk. Duduklah dulu. Begini Pak, saya ingin masuk seleksi Olimpiade Fisika Pak. Apa saya boleh Pak? Tentu saja boleh nak Yoga. Saya senang kalau nak Yoga mengajukan diri, karena nak Yoga salah satu murid berprestasi di sekolah kita. Namun sebelum itu, Bapak ingin menanyakan alasan ikut Olimpiade. Apa ada alasan khusus? Pikir Pak lontong. Tentu saja Pak, saya ingin menang dan membawa medali emas. Selain itu, saya ingin perguruan tinggi yang bagus di Indonesia melirik saya. Bagus nak, Bapak salut dengan semangat yang kamu miliki. Tapi nak Yoga, kamu tahu desa kita seperti apa, dan kamu juga tahu bagaimana guru di sekolah kita. Olimpiade itu tidak mudah, butuh persiapan yang matang. Persiapan itu biasanya diberikan oleh sekolah. Namun melihat dan mengingat guru yang sedikit dan sarana yang tak memadai, Bapak harap kamu yang lebih giat nak. Saya berjanji, saya akan lebih giat berusaha Pak. Saya akan rajin belajar. Namun saya juga harap Bapak bisa membimbing saya. Saja, jika Bapak bisa, akan Bapak bantu. Setelah dari kantor, Yoga tak langsung kembali ke kelas. Yoga memilih melarikan dirinya di perpustakaan, tenggelam bersama buku-buku fisika. Tak lupa pula ia meminjam beberapa buku yang akan ia baca di rumah. Setelah pulang sekolah, ia menyempatkan diri untuk ke peternakan ikan lele Haji Muhyiddin. Di sana ia meminta izin untuk berhenti bekerja selama seminggu. Dia juga menjelaskan kepada Pak Haji Muhyiddin tentang cita-citanya dan impiannya. Dengan bijaksana,
Pak Haji Muhyiddin pun mengizinkannya. Saat sampai ke rumah sederhana miliknya, ia tak langsung masuk, melainkan pergi mengitari halaman belakang rumah mencari sang ibu. Dan ternyata benar, sang ibu tengah bercocok tanam di sana. Keringat peluh membasahi muka ibu. Melihat hal itu, keyakinan untuk menang datang menghampirinya. Ia bahkan berjanji untuk tak membiarkan ibu menitikkan keringat sebanyak itu. Tak ingin ibu terus berteman dengan sinar matahari yang menusuk kulit ibu. Sungguh, bagi Yoga, ibu adalah segalanya. Kini hanya ibu yang ia miliki. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, Nak. Kok kamu sudah pulang? Tak pergi ke peternakan ikan oleh Haji Muhyiddin. Si Yoga pun mengambilkan segelas air untuk ibu, dan si ibu langsung meminum air dari Yoga. Udah tuh, ibu nggak apa-apa. Dijawab dong pertanyaan ibu. Yoga ingin fokus belajar untuk Olimpiade Fisika. Rencananya Yoga ingin masuk Olimpiade Fisika, Bu. Doakan Yoga ya, Bu, agar Yoga menang dan dapat menarik perguruan tinggi yang bagus. Ya Allah, hanya namamu yang selalu bersemayam dalam setiap doa ibu. Tentu saja ibu selalu doain kamu, namun jangan lupa dengan Allah ya, Nak. Ia yang maha mengetahui, yang membolak-balikkan segala sesuatu. Tawakallah kepada Allah, nah, dan jangan putus asa dalam berusaha. Ya, ini jawab Yoga. Dan hari-hari Yoga selalu ia habiskan dengan belajar. Selalu ia isi dengan mengerjakan soal, menanyakan materi yang tak ia ketahui, mengulang kembali apa yang ia pelajari. Sampai hari itu tiba, hari di mana ia berjuang untuk mimpinya. Semua perlengkapannya sudah dibawa, Nak Yoga, ujar Pak Lontong sembari memegang helm. Sudah, Pak, jawab Yoga sambil tersenyum percaya diri. Baguslah, mari kita berangkat. Saat itu Yoga bersama Pak Lontong pergi menyusuri desa dengan motor tua milik Pak Lontong, menembus dinginnya pagi. Setelah melewati dingin serta terjalnya jalan, Yoga dan Pak Lontong sampai di tempat tes. Terlihat banyak sekali orang-orang dari berbagai sekolah di kota itu ikut serta dalam penyelisihan Olimpiade tingkat kabupaten. Walau dari desa yang dapat dikatakan kurang maju, Yoga tak patah semangat. Ia berjalan dengan berani, karena ia merasa ilmu yang telah ia tanam dalam otaknya sudah lebih dari cukup untuk ia tandingkan. Tak ada perasaan takut sedikit pun dalam benaknya. Yang ada hanyalah rasa percaya diri yang kuat untuk menjadi juara satu. Saat ia melewati segerombolan geng anak perempuan yang tengah memperbaiki tata riasnya, bahkan tak segan-segan menyapukan bedak di depan umum. Tidak seperti ia yang membawa buku segunung. Anak-anak kota itu terlihat santai dan bahkan tidak seperti sedang mengikuti perlombaan. Tas yang mereka bawa bahkan tak cukup menampung buku-buku. Kota biasanya cuma pamer harta. Saya yakin tak ada ilmu dalam otak mereka, ucap Yoga dalam hati. Beberapa minggu terlewati. Tibalah saatnya pengumuman hasil Olimpiade. Pak Lontong memanggil Yoga ke ruangannya. Dengan wajah berseri-seri, Yoga menanyakan kepada Pak
berkantor. Jadi, gimana hasilnya, Pak? Saya berhasil. Maaf Yoga, kamu tidak lolos. Pak, Bapak bohong kan? Saya tahu Bapak sedang mengerjai saya. Bagaimana mungkin saya tidak lolos? Padahal saya yakin akan lolos. Yoga, nilai kamu tidak jelek. Sungguh kamu adalah murid yang pintar. Namun nilai anak kota jauh lebih tinggi. Sembari memberikan secari kertas kepada Yoga. Walaupun nilainya terlalu rendah, namun kabupaten hanya akan mengirimkan 3 orang terbaik dan nilainya kurang 0,04 poin dari juara 3. Jadi kamu tak dapat maju ke tahap selanjutnya. Yoga pun hanya terdiam menatap nanar Pak Lontong. Saya tahu kamu kecewa, namun Allah telah menakdirkan ini semua Yoga. Kamu harus ikhlas. Ini brosur LKTI. Bapak tahu kamu terluka, namun tak ada salahnya kamu baca ini. Siapa tahu ini jalan lain suksesmu, nak. Sembari memberi brosur kepada Yoga. Yoga pun mengambil brosur dengan kasar, lalu pergi meninggalkan ruangan. Astagfirullahaladzim, ucap Pak Lontong sembari menghela nafasnya. Sesampainya di rumah, Yoga membanting tas dan memporak-porandakan semua isi kamarnya. Amarah yang sedari tadi ia bendung pecah begitu saja. Bahkan sesekali Yoga berteriak. Mendengar sang putra berteriak, ibu pun datang menghampiri dengan tergesa-gesa. Sesampainya di depan pintu kamar sang putra, ibu pun menutup mulutnya dengan spontan melihat kamar Yoga berantakan. Putra tunggalnya itu bahkan terlihat sangat kacau. Mata merah, rambut acak-acak, serta linangan air mata yang mengalir di muka putranya membuat ibu tertegun. Tak pernah ia melihat sang putra kehilangan kendali sebelumnya. Astagfirullahaladzim Yoga, ada apa nak? Yoga pun memeluk ibu, berteriak lalu menangis. Sang ibu hanya dapat mengelus lembut rambut Yoga. Aku kesal pada takdirku. Kenapa aku tak lolos? Padahal aku telah mengorbankan segalanya. Aku tak bekerja, selalu belajar. Tapi kenapa Allah tak melihat usahaku? Lihat baikku untuk membahagiakan ibu dan sirna. Ini semua pasti karena fasilitas sekolah yang tak memadai dan karena aku anak desa yang miskin. Kenapa Allah begitu jahat pada kita? Tidakkah dia lihat perjuanganku? Ibu bilang kalau kita berusaha maka Allah akan mengabulkannya, terlebih itu yang baik. Namun kenapa Allah sekarang seakan menutup mata dan telinga untuk melihat serta mendengar cerita Yoga? Allah sungguh tidak adil. Yoga menyesal jika harus berujung seperti ini. Yoga, anak ibu sayang, ibu tahu kamu terluka. Ibu tahu kamu kecewa karena kamu tidak mendapatkan apa yang kamu ingin. Ibu maklumi sayang, tapi ibu sama sekali tak sedih saat kamu gagal seleksi olimpiade. Namun kini hati ibu dilingkupi perasaan bersalah dan pedih yang teramat sangat. Kamu tahu apa nak? Yoga pun menggeleng, tanda dia tak mengerti. Ibu sedih
sedih karena kamu lari dari Allah, Nak. Ibu sedih saat kamu malah mempertanyakan takdir Allah. Ibu tak mengapa jika kamu tak lulus. Mungkin memang bukan rezeki kamu. Tapi ibu amat sedih saat putra yang selalu ibu didik dengan agama malah mempertanyakan keputusan Allah, malah memperdebatkan takdir Allah. Nah, sebelum mempertanyakan takdir Allah, ada baiknya kamu bercermin kepada dirimu sendiri. Selama kamu serius belajar, apa ada kamu mengikut sertakan Allah? Semakin dekat atau jauhkah kamu padanya, Nak? Coba renungkan terlebih dahulu. Mendengar perkataan ibu, otaknya secara langsung kembali mengulas masa-masa ia tekun belajar tanpa ingat kehendak. Bagaikan sebuah film pendek, potongan-potongan dirinya yang lalu datang menghampiri. Saat ia rajin belajar, sampai-sampai ia lupa menunaikan sholat duha, sampai ia kelewatan sholat malam, sampai ia lupa berdoa dan mengaji. Walau tak meninggalkan kewajibannya untuk sholat 5 waktu, namun tanpa juga sadari, ia telah meninggalkan kebiasaan yang selalu ia lakukan. Berdoa sehabis sholat, mengaji setiap malam, menunaikan ibadah malam, dan mengerjakan sholat duha. Namun, selama yoga asik belajar, ia melupakan semuanya. Setan telah berhasil menggodanya untuk lalai akan perintah Allah. Ibu benar, bukannya mendekat, ia malah menjauh. Ambisinya mengalahkan segala nilai agama yang selalu ibu tanamkan padanya. Kini yang tertinggal hanyalah sebuah penyesalan. Tangismu ibu anggap sebagai bentuk penyesalanmu juga. Kita hidup karena Allah, maka serahkanlah segala urusannya pada Allah. Ucapkanlah bismillah di setiap kegiatannya. Berusaha boleh, namun dibarengi dengan doa. Jadikanlah ini sebagai pembelajaran bagimu, Nak. Allah tahu mana yang terbaik untuk umatnya. Maka janganlah kamu menutupi keputusannya. Niatkan segala sesuatu karena Allah, bukan karena kamu ingin menang ataupun karena ibu. Sungguh, ibu tak ingin menjadi alasan utamamu, Nak. Ibu tak ingin menggantikan tempat Allah. Setelah mendengar segala nasihat ibu, Yoga baru menyadari kesalahannya. Sungguh, tak ada niatan seperti itu. Namun, ternyata setan telah membuatnya lalai kepada Allah. Setelah menumpahkan segala tangis penyesalannya, Yoga pun melaksanakan sholat. Ia ingin bermunajat kepada Allah, ingin segera menangis di pangkuan Allah. Ia ingin meminta maaf atas kelalaiannya. Sudikah Allah memaafkan dirinya? Kalimat itu terus menghantuinya. Sungguh ia lalai. Ia membuat ibunya malu di hadapan Allah. Beberapa hari kemudian, setelah perasaannya membaik, Yoga kembali membuka brosur LKTI yang pernah diberikan oleh penonton. Dengan membaca basmalah dan meluruskan niatnya, Yoga pun mulai mengerjakan ketentuan lomba yang telah tertera. Ia meminjam laptop Pak Lontong untuk menyusun makalahnya.
meminjam buku dari perpustakaan untuk menambah referensinya, dan tak lupa ia selalu menyelipkan harapan di setiap doanya. Ia tak ingin menjadi orang yang lalai lagi, tak ingin menggebu-gebu. Cukup dengan semangat sewajarnya dan doa yang tak putus-putus. Memang Allah Maha Adil dan mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-Nya. Yoga bukan hanya memenangkan lomba, melainkan juga mendapatkan beasiswa di perguruan tinggi favoritnya. Tak henti-henti rasa syukur terucap untuk semua nikmat dan jalan yang telah Allah takdirkan. Demikianlah siaran radio pendidikan agama Islam yang dikembangkan dan dikelola oleh mahasiswa PJJ PAI Universitas Islam Negeri Sibersyekh Nurjadi Cirebon. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.